Aku Ingrid, siswi SMA yang sedang merencanakan masa depan yang cerah. Di sampingku ini sahabatku dari kecil, tetapi ia berubah semenjak masuk SMA dan punya pacar menjadi siswi yang tidak taat aturan dan kadang melawan orang tua. Bagaimana kabarnya? Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari. Beginilah keseharianku di sekolah. Duduk paling depan dengan sahabatku Kaifa, dengan tujuan dia tetap mendengarkan guru saat menerangkan materi yang sedang berlangsung. Makhluk hidup memiliki ciri tertentu yang membedakan dengan benda tadi. Ya, betul. Dan tahu ciri-cirinya apa? Aku. Ya, bergerak. Aku. Ya, membutuhkan nutrisi. Aku. Resepsi. Dan tahu yang keempat apa? Ya, jadi begitu ya. Wah, ada Ipa ajakin bolos ah. Setiap hari aku berangkat sekolah dengan temanku, tetapi setelah dia punya pacar, dia sering dijemput oleh pacarnya, yang menurutku membawa pengaruh buruk yaitu bolos sekolah. Ikut aku aja, jalan capek ya. Oke deh, Ingrid, maaf ya aku berangkat bareng dia aja. Aku bener ya, harus sekolah biasa. Kemana? Main dulu lah dikit. Boleh. Menurutku, pacaran adalah suatu hal yang tidak perlu, apalagi jika dilakukan dengan orang yang tidak tepat. Contohnya temanku, dia jatuh cinta kepada orang yang salah. Skinship yang mereka lakukan menurutku tidak baik. Dan seperti pasangan yang terjebak dalam toxic relationship, karena merasa tidak berdaya, melepaskan diri dari kecanduan melakukan kegiatan seksual bersama pasangan atau hanya sekedar takut ditinggalkan, yang biasanya berlaku bagi para perempuan. Akibat pergaulan bebas, temanku hamil di luar nikah dan akhirnya secara paksa dinikahkan karena keluarga tidak ingin menanggung malu dan temanku melahirkan anak tanpa seorang ayah. Masalah siapa? Kesuksesan adalah sebuah tujuan bagi semua orang, termasuk aku. Salah satu cara untuk menuju kesuksesan adalah terus belajar dari sekolah, pengalaman, maupun kehidupan sosial. Pak, Bu, maaf. Saya telah menghamili anak Ibu. Saya hilaf. Dengan kurangnya kesiapan dalam menjalani pernikahan, seringkali mengakibatkan ketegangan dan kesulitan dalam hubungan mereka. Disinilah mereka mendapatkan berbagai konsekuensi dan tantangan. Contohnya, gangguan kesehatan fisik dan mental, keterbatasan pendidikan, kemiskinan yang berkelanjutan. Saya terima nikahnya Haifa binti Roy dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Bagi orang mungkin ini hanya piala, tapi bagiku hal ini adalah bukti dari kerja keras dan pengorbanan. Pernikahan dini dan pernikahan yang terjadi secara tidak sengaja dapat membawa berbagai akibat dan tantangan bagi pasangan yang terlibat. Kesiapan emosional, kematangan, dan pemahaman yang mendalam tentang pasangan adalah faktor terpenting dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia.
Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan obat-obatan terlarang atau penggunaan obat-obatan yang diresepkan secara tidak wajar atau tidak sesuai petunjuk medis. Ini adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Benar, yang ditangkap oleh pihak berwajib itu adalah suami temanku, Rizky. Dia tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba terhadap kesehatan dan kehidupannya. Ketika pihak berwenang, termasuk polisi, mulai menyelidiki kelompok tersebut, mereka berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk menangkap Rizky yang sedang transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah penangkapan, Rizky diperiksa dan ditahan oleh polisi. Kasusnya kemudian diproses secara hukum, dan dia dihadapkan pada konsekuensi serius atas tindakannya. Pada saat yang sama, keluarga Rizky sangat terpukul dan kecewa dengan tindakannya. Mereka merasa sedih dan khawatir tentang nasib dan masa depan Rizky. Aku mempunyai banyak mimpi yang harus diraih. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini aku tidak belajar. Dia Didi, temanku dari SMA yang sudah lama tidak bertemu akibat kesibukan dalam meraih mimpi kita masing-masing. Setelah bertemu kembali dalam suatu acara seminar tentang wirausaha, aku dan Didi mulai dekat dan sering menceritakan tentang kehidupan kami sejak lulus SMA. Dari obrolan tersebut, kita menemukan kecocokan tentang rumah tangga yang ingin dijalanin nanti ketika menikah. Akhirnya kami memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dan menjalin hubungan romantis. Kita menikah di usia 26 tahun. Setelah mengenal satu sama lain selama lebih dari 8 tahun, waktu ini dirasa tepat bagi kami karena kami telah mencapai stabilitas emosional dan karir yang kita idamkan. Perkawinanku berlangsung dengan penuh cinta dan kesetiaan, saling mendukung dalam pengembangan kreativitas kita dan tetap menjaga komitmen untuk saling tumbuh bersama. Kini aku telah memiliki keluarga kecil yang bahagia, di mana keduanya berbagi kehidupan yang penuh kasih dan kebahagiaan. Untuk para remaja, menikahlah di usia dan waktu yang tepat, dan telah mencapai kematangan emosional dan siap untuk mengambil komitmen yang lebih serius dalam hidup. Tak perlu terburu-buru dalam menentukan pilihan, jangan paksa dirimu sendiri dengan mengambil keputusan, karena hanya kesedihan yang kamu dapatkan jika memilih pasangan yang salah. Jika kamu takut akan masa depan yang suram, maka kamu harus menjadi orang yang penuh tekad dan terus bekerja keras, karena kesuksesan tidak akan menghampiri orang-orang yang tidak pernah berusaha. Genre. Pick Air Kucung Budak 07.